Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 25. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Waktu malam, kota kekaisaran itu ramai dengan orang-orang dan kereta-kereta. Kota itu terang benderang, anggurnya hijau, musiknya merah, dan musiknya menari-nari. Kota itu memancarkan pesona ibu kota suatu negara. Di sebuah restoran megah, laki-laki dan perempuan berpakaian mewah terlihat di mana-mana tengah bersenang-senang dan minum sepuasnya. Kalian berdua, silakan lewat sini. Menginjak anak tangga yang lebar, mereka berjalan menyusuri lorong panjang yang terang benderang. Di bawah bimbingan seorang pemuda, Li Wei dan Liu Meng, dua instruktur dari rumah bela diri bulan cerah, dibawa ke ruang pribadi di lantai 2. Kalian berdua, silakan masuk. Pria itu mengangguk sopan dan mendorong pintu perlahan hingga terbuka. Hal pertama yang terlihat adalah meja penuh makanan lezat, anggur, dan makanan lezat. Di dalam ruangan itu duduk seorang pria parubaya. Penampilan pria itu sangat biasa. Jika dia berbalik dan menghilang di antara kerumunan orang-orang akan segera melupakan seperti apa penampilannya. Tetapi pria berpenampilan biasa inilah yang memancarkan rasa bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Saya sudah menunggu lama, Instruktur Li Wei, Instruktur Liu Meng. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Suaranya yang dalam seperti guntur yang menggelegar. Li Wei dan Liu Meng saling berpandangan dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Siapa kamu? Apa urusan Anda dengan kami? Li Wei membuka mulutnya untuk bertanya dan mengikuti Liu Meng ke dalam ruangan. Kalian berdua, silakan duduk. Tidak perlu berdiri kaku. Pria parubaya itu berkata dengan ringan. Dia perlahan mengambil kendi anggur di sampingnya dan menuangkan anggur harum itu ke dalam 2 cangkir di atas meja. Kebingungan dalam hati keduanya pun bertambah. Liu Meng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, saya tidak punya waktu untuk menemani Anda di sini. Hehe, Instruktur Liu Meng, jangan cemas. Pria parubaya itu tersenyum dan meletakkan kendi anggur dengan lembut. Dia menatap keduanya dengan tenang dan berkata, aku mengundang kalian berdua ke sini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Oh, Li Wei dan Liu Meng sedikit terkejut. Sore ini, ada seseorang bernama Chu Hen yang ikut serta dalam ujian rumah bela diri bulan cerah. Chu Hen, keduanya bahkan lebih terkejut. Pihak lain benar-benar menemukan mereka karena Chu Hen. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan bertele-tele, jawab Li Wei. Pria parubaya itu masih memiliki ekspresi tenang. Dia dengan tenang mengeluarkan 2 kotak kayu dari belakangnya dan meletakkannya di atas meja. Saat kotak kayu itu dibuka, cahaya yang menyilaukan bersinar keluar. Ada lebih dari 10 kristal bening berwarna-warni di masing-masing 2 kotak kayu. Dilihat dari warna batu kristal dan garis-garis yang mengalir di dalamnya, itu pasti batu kristal primordial bermutu tinggi. Apa maksudmu? Tanya Li Wei dengan sedikit perubahan nada bicaranya. Hehe, ini pertama kalinya kita bertemu. Ini hadiah ucapan selamat untuk kalian berdua. Pria parubaya itu tersenyum penuh minat. Tidak ada yang namanya hadiah yang tidak pantas. Kau harus mengambil kembali barang-barangmu, kata Liu Meng dengan dingin. Karena barang itu sudah diberikan, tidak ada yang namanya mengambilnya kembali. Suara lelaki parubaya itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, aku harap kalian berdua dapat membantuku dengan masalah yang aku minta. Apa yang sedang kamu coba katakan? Besok, saat perguruan bela diri bulan cerah merilis daftar pendaftar, aku tidak ingin melihat 2 kata Chu Hen. Apa? Li Wei dan Liu Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah tujuan pihak lain. Dia sebenarnya tidak ingin Chu Hen memasuki rumah bela diri bulan cerah. Mengapa? Liu Meng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya tidak akan menjelaskan alasannya. Saya yakin bagi kalian berdua, masalah kecil ini semudah mengangkat jari. Tidak, alis tebal Liu Meng berkerut, perguruan bela diri bulan cerah kami melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Karena Chu Hen telah lulus ujian, bagaimana mungkin kami bisa menolaknya? Ambil kembali barang-barangmu. Liu Meng tidak mau, namun Li Wei yang berada di sampingnya tampak ragu-ragu. Pria parubaya itu tersenyum dan berdiri, sudah kubilang, tidak ada yang namanya mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikan.
Aku pamit dulu. Kalian berdua bisa minum di sini. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu segera meninggalkan ruangan. Udara tampak membeku. Batu-batu kristal primordial bermutu tinggi di atas meja bagaikan permata di malam hari, bersinar terang. Batu kristal primordial bermutu tinggi ini jelas bukan harta karun kecil bagi mereka berdua. Bahkan jika mereka berdua tidak makan atau minum di rumah bela diri bulan cerah, mereka masih membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk mendapatkan batu kristal primordial bermutu tinggi ini. Tetapi sekarang, mereka hanya perlu membuat keputusan sederhana, dan itu akan sepadan dengan kerja keras selama 2 hingga 3 tahun. Tetapi jika memang demikian, hati nurani mereka pasti akan merasa agak menyesal. Apakah kamu benar-benar akan menyetujui permintaan orang itu? Liu Meng menatap Li Wei. Li Wei ragu-ragu. Ini hanyalah semacam perjuangan. Setelah berpikir sejenak, mata Li Wei bersinar dengan pandangan tegas. Dia membuka mulutnya dan berkata, Liu Meng, kamu tahu bahwa batu kristal primordial bermutu tinggi ini dapat memberi kita banyak bantuan. Tapi kalau atasan tahu, tamatlah riwayat kita. Itu tidak akan terjadi. Li Wei menggelengkan kepalanya dengan tegas, dia hanya murid baru dengan bakat yang lebih baik. Para petinggi tidak akan memperhatikan hal semacam ini. Bahkan jika dekan mengetahuinya, dia tidak akan mengusir kita keluar dari rumah bela diri bulan cerah. Bagaimanapun, mereka berdua telah tinggal di rumah bela diri bulan cerah selama 7 hingga 8 tahun. Ini adalah sesuatu yang dapat dipastikan. Ada banyak orang jenius di mana-mana. Rumah bela diri bulan cerah kami tidak pernah kekurangan murid jenius yang luar biasa. Chu Hen hanyalah salah satu dari mereka. Para petinggi tidak akan peduli jika ada satu lebih atau satu kurang. Li Wei berkata perlahan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, pikirkan lagi. Orang yang mengincar anak itu bukanlah orang yang bisa kita ganggu. Jantung Liu Meng berdebar kencang, seolah dia telah memahami sesuatu. Sekarang setelah dipikir-pikir, pasti ada orang yang jauh lebih luar biasa di balik pria paruh baya itu. Orang yang sebenarnya menargetkan Chu Hen adalah orang yang bersembunyi di balik layar. Saya mengerti. Liu Meng mengepalkan kedua tangannya, hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Li Wei juga menghela napas dalam-dalam, hanya masalah waktu sebelum Chu Hen kehilangan nyawanya. Alasan mengapa pihak lain belum bergerak kemungkinan besar adalah karena sedang bermain kucingan. Bahkan jika Chu Hen memasuki rumah bela diri bulan cerah di masa depan, aku khawatir suatu hari dia akan mati. Karena hasilnya sudah diputuskan, mengapa kita harus ikut campur dalam urusan orang lain? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Harus dikatakan bahwa Li Wei adalah orang yang cerdas. Tentu saja, ada banyak orang pintar yang berkumpul di kota kekaisaran dinasti Bintang Suci. Setelah mendengarkan analisis pihak lain, Liu Meng menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dibayangkannya. Siapa sebenarnya yang disinggung anak itu? Liu Meng menghela nafas dalam-dalam, lalu segera menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku akan mendengarkan pendapatmu tentang masalah ini. Sungguh disayangkan bibitnya. Mata Li Wei menyipit, sedikit ekspresi acuh tak acuh tampak di wajahnya. Namun, penampilan Chu Hen hari ini sudah jelas bagi semua orang. Alasan apa yang harus kita gunakan untuk menolaknya besok? Tanya Liu Meng. Mengapa kita perlu mencari alasan? Kita hanya perlu menghindari pertemuan dengannya dan tidak menjawabnya. Bagaimanapun, masalah ini akan ditangani oleh kita berdua. Para petinggi tidak akan bertanya, dan orang-orang di bawah tidak akan peduli. Jika mereka ingin bicara, biarkan saja mereka bicara. Setelah beberapa hari, siapa yang akan peduli dengan masalah ini? Itu masuk akal. Liu Meng mengangguk, dan segera tidak merasa khawatir lagi. Selain merasa sedikit bersalah terhadap Chu Hen, tidak ada emosi lain. Setelah itu, ketika mereka berdua memasukkan batu kristal primal bermutu tinggi di depan mereka ke dalam kantong mereka, sedikit rasa bersalah yang mereka rasakan juga menghilang sepenuhnya. Kenyataannya seringkali begitu kejam. Dalam menghadapi kekuasaan dan godaan, keadilan tampak agak tidak penting. Dan di dunia di mana orang memakan orang, kekuatan adalah satu-satunya kebenaran untuk menguji kekuatan seseorang. Larut malam, cahaya bulan yang terang menyinari bagaikan embun beku berwarna perak. Sebuah halaman yang unik tampak tenang di bawah sinar bulan. Daerah ini adalah tempat tinggal para siswa Bright Moon Martial House. Para siswa biasa tinggal di halaman dengan beberapa orang. Hanya para jenius teratas dari rumah bela diri yang dapat memiliki halaman pribadi mereka sendiri. Jelaslah bahwa ini adalah halaman pribadi. Di sisi kiri pelataran, terdapat paviliun batu terbuka. Pada saat ini, seorang gadis muda duduk di paviliun batu. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya, dan dia mengenakan gaun malam berwarna putih. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuhnya,
membuat kulitnya yang seputih salju tampak seperti batu giok yang indah. Wajahnya oval dan halus dengan fitur wajah yang halus. Dia cantik tak tertandingi, bagaikan peri di malam hari. Pada saat ini, gadis itu perlahan membuka mata indahnya, dan aura dingin diam-diam muncul. Orang ini tidak lain adalah putri bungsu Long Zhan, adik perempuan Long Qingyang, dan adik perempuan kedua Chu Hen yang tidak ada hubungannya, Long Xuanxuang. Sudah berhari-hari berlalu, dia seharusnya melapor ke Provinsi Taifeng. Mata indah Long Xuanxuang bergerak-gerak, bibir merahnya bergerak sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari yang lalu, dia menerima sepucuk surat dari ayahnya, Long Zhan, yang mengatakan bahwa Chu Hen telah diterima di Provinsi Taifeng, dan bahwa dia dan Long Qingyang harus pergi ke stasiun penerus untuk menyambutnya. Namun, karena alasannya sendiri, Long Xuanxuang tidak meninggalkan rumah selama beberapa hari. Tepat saat Long Xuanxuang ragu-ragu untuk mengunjungi Chu Hen keesokan harinya, tiba-tiba badai yang tak terkendali keluar dari tubuhnya. Kemudian, dengan Long Xuanxuang di tengahnya, seluruh paviliun batu tertutup lapisan es tipis. Mendesah, Long Xuanxuang mendesah pelan. Kekuatan tubuh pertempuran jiwa es begitu tak terkendali, dan jauh lebih mendominasi daripada batas garis keturunan tingkat tubuh pertempuran biasa. Lupakan saja, aku akan pergi nanti. Dengan Big Brother di sisinya, seharusnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seketika, Long Xuanxuang memejamkan matanya lagi dan memasuki kondisi kultivasi. Bintang-bintang di langit berangsur-angsur menghilang. Langit berangsur-angsur memutih. Ketika sinar fajar pertama bersinar melalui lapisan awan, Chu Hen membuka matanya di dalam ruangan, dan ada sedikit antisipasi di mata hitamnya yang jernih.